Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas sedikit tentang bagaimana perkembangan dan progres U17 yang sekarang ini sudah berada di fase terakhir, yakni akan berhadapan dengan Mali di tanggal 18 Agustus hari esok. Atau 18 Agustus ini akan melawan Mali perebutan juara pertama. Kita ketahui bahwa pada saat kemarin Indonesia melawan Uzbekistan bisa menang 2-0. Ini merupakan hal yang luar biasa yang tentu saja harus disyukuri. Bahkan media-media di Uzbekistan tidak merasa percaya atau sulit untuk percaya mengapa Indonesia bisa menang melawan Uzbek. Padahal Uzbekistan ini adalah juara Asia yang tentu saja ini bisa memberikan keyakinan tersendiri kepada pemain kita U17, bagaimana Tommy Haryanto, bagaimana Coach Nova Arianto berupaya untuk memoles U17 ini menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa diandalkan ketika kita akan berjuang di Qatar di bulan November ke depan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana progres dari pemain-pemain kita, bagaimana ketika melawan Tajikistan kita bisa menahan 2-2, kemudian ketika melawan Uzbekistan ini kita bisa menang 2-0, dan yang paling penting bahwa dari hasil gol yang terjadi itu tidak dari sesuatu yang keberuntungan, tapi memang penyerangan dimulai dari belakang, kemudian oper ke depan, kemudian posisi-posisinya ini dikondisikan sangat taktis. Bahkan yang paling penting adalah Coach Nova Arianto berani untuk merotasi pemain. Dimas yang tentu saja tidak dikondisikan pada pertandingan melawan Tajikistan, tetapi ketika melawan Uzbek, mereka atau dia itu bisa memberikan gol, di mana penjaga gawang sudah out position, sudah keluar dari garis gawang. Ternyata Indonesia atau Dimas ini mampu untuk menceploskan gawang, atau menceploskan bola ke gawang Uzbekistan. Ini sesuatu yang menurut kami adalah sesuatu yang luar biasa, karena skema dari pemain-pemain timnas kita U17 ini bisa diandalkan untuk ke depan. Bahwa kita bisa ketahui bahwa barisan belakang yang dikomando oleh Putu Panji dan Maiden Baker, tentu saja Matthew Baker ini merupakan bisa bekerjasama dengan Putu Panji. Yang kita pahami bahwa Sahabi Goli di tengah, kemudian masih kita mengingat ada Mirza Firzatullah yang tentu ketika selebrasi, ketika melawan Tajikistan bisa kemarin masuk parit kedalaman 3 meter, ini tentu saja harusnya memang tidak diulangi karena membahayakan dirinya, karena pemain dari Kediri ini berupaya untuk mengadakan selebrasi, tetapi tentu saja ada hal-hal yang tentu saja harus dipertimbangkan, dan harusnya ketika selebrasi ini tidak membahayakan dirinya sendiri. Kabar yang paling mencengangkan terbaru adalah bahwa memang terjadi progres dari tim senior yang tentu saja kita harus bersyukur, mungkin bisa menjadi sebuah satu kondisi yang luar biasa. Tapi sebelumnya tentu saya ingin mengulas lebih lanjut tentang U17 ini, bahwa tanggal 18 akan melawan Mali. Bahwa Mali ini luar biasa karena mereka bisa menang Uzbekistan, menang dengan Uzbek 4-2 dan melawan Tajikistan 5-1. Ya, tentu saja ini menjadi satu kondisi yang ya bagaimana harus tentu pertandingan terberatnya, fase terberatnya adalah ketika melawan Mali ini sebenarnya. Bahwa Mali memang sesumbar bahwa akan mengkafaskan Indonesia dengan 8-0, tapi ini tentu saja ya luar biasa lah. Kita sebagai pemain Indonesia, orang-orang Indonesia, wajar lah kalau ada yang sombong-sombong seperti itu. Tapi setidaknya Indonesia harus menampilkan pemain-pemain atau permainan-permainan yang elegan, permainan-permainan yang tersistematis, permainan-permainan sesuai dengan master plan dari pelatih Nova Arianto. Yang tentu saja ini menjadi perhatian kita sama-sama. Mari kita tunggu bagaimana kebersamaan atau bagaimana pertandingan yang akan berlangsung. Semoga ketika Indonesia bisa melawan Mali dan memenangkan pertandingan, tentu bisa menjadi kado terindah yang diberikan oleh U17 kepada Indonesia, kepada Negara Kesatuan Indonesia di ulang tahun kemerdekaan yang ke-80.
Semoga demikian. Dan selain ini saya juga akan membahas tentang transfer atau pemain diaspora yang baru. Yang sangat mencengangkan adalah masuknya pemain dengan market 200 miliar. Tis Delinga dengan harga transfer atau saga transfer 200 miliar OTW atau bersiap untuk menjadi tim atau masuk dalam tim nasional Indonesia. Selain Mauro di Destra, selain Jairo di Dowos, tentu saja Tis Dalinga merupakan satu kondisi yang mencengangkan, yang luar biasa, karena tentu media tidak menyorot. Tetapi apapun itu, pemain ini mempunyai saga transfer atau value nilai di atas 200 miliar. Kalau kita pahami sama-sama bahwa untuk saat ini tim nasional kita, U-Senior atau tim senior kita, itu di atas 668 miliar rupiah. Nah, ketika hampir sama dengan Mauro, kemudian ada Tis Dalinga, kemudian besok ada Jairo di Dowos, tentu akan merambah atau akan mengajak atau akan berpola di angka 1 triliun rupiah. Tentu saja ini luar biasa. Banyak pemain-pemain diaspora yang bersedia untuk dinaturalisasi menjadi tim nasional Indonesia untuk mengacu pada Piala Dunia. Kita percaya bahwa andai kata banyak pemain-pemain, baik pemain tengah, pemain belakang, atau pemain depan yang mau untuk dinaturalisasi dan mau memperkuat tim nasional Indonesia, maka kemungkinan kita untuk menang melawan Saudi Arabia dan melawan Irak itu bukan sesuatu yang mustahil. Karena sebelumnya juga kita berhasil untuk mengalahkan Saudi Arabia, dan tentu saja ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena setidaknya 2 kali main ini nanti akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Ini masih bulan Agustus, September, Oktober. Ketika bulan September ada uji coba melawan Kuwait dan Lebanon. Tentu saja ini menjadi saga pertandingan yang luar biasa yang harus kita nikmati sama-sama. Bagaimana racikan dari Patty Clifford, Alex Pastor, Denny Lanzat, dan jangan lupa di situ ada Simon Tahamata yang tentu saja akan berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk tim nasional kita. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, terima kasih kepada saudara-saudara netizen yang telah like, komen, dan share, serta subscribe. Semoga sesuatu dukungan dari panjenengan semua mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf atas segala perhatian. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.